Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat UNH. Ketemu lagi dengan saya Samia Infiria di acara podcast UNH Menyapa. Hari ini, siang ini kita kedatangan dua tamu. Siapakah mereka? Silakan perkenalkan diri, Dek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kotur Nada. Saya mahasiswa UNH jurusan Ilmu Komunikasi. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Nusa Putra. Saya dari Ilkom, jurusan Sistem Informasi. Wah, jadi ada dari dua fakultas yang berbeda ya? Yang satu dari Visipol, yang satu dari Filkom. Semester berapa, Nada? Kalau Nada semester 3. Kalau Danu? Semester 1. Wah, oke. Kami mengundang mereka berdua sebagai tamu hari ini karena mereka baru saja menorehkan prestasi. Ya, apa itu? Yaitu juara ketiga lomba kompetisi debat mahasiswa Indonesia dan Best Speaker juara kedua. Dan ini kompetisi ini diperuntukkan untuk semua atau seluruh perguruan tinggi swasta di Provinsi Jambi. Ya, keren banget kan? Sekarang kita langsung tanya aja nih sobat-sobat UNH, gimana rasanya jadi pemenang? Walaupun bukan juara satu nggak masalah ya. Nah, gimana rasanya, Nada? Gimana ya? Kalau rasanya pasti senang ya, Bu ya. Karena sebenarnya sama sekali nggak terprediksi kalau bakalan jadi juara. Bahkan untuk jadi masuk ke 4 besar itu aja sebenarnya nggak kepikiran sampai ke sana. Cuman kemarin udah mempersiapkan buat tampil maksimal aja kayak gitu sih sebenarnya. Apa ada treatment tertentu yang Nada siapkan sebelum iya pasti debat? Kayak strategi ya belajar kan sebelumnya, terus lebih ke nggak terlalu harus menang atau harus gimana. Jadi tidak ada beban ya? Iya, biar nggak terlalu ada beban. Jadi lebih rileks dan sekaligus kan dalam lomba kemarin itu momen untuk belajar sih sebenarnya pas lagi lombanya. Kebetulan alhamdulillah dapat belajar dari lomba kemarin sih sebenarnya. Nah, bagaimana dengan Danu? Apa ada treatment tertentu sebelum mengikuti lomba debat? Sebelum itu kami ada latihan terlebih dahulu beberapa bulan. Ya. Oh, berapa bulan? Sebenarnya 1 bulan, cuman ada berapa pertemuan sih. Siapa pelatihnya boleh disebut? Kak Amri. Iya, Kak Amrina. Makasih Kak Amrina udah ngajarin kami. Luar biasa, pelatihnya pasti bangga sekali ya. Terus kembali ke Danu ya. Danu sendiri bisa punya keberanian tuh bagaimana tuh? Kan masih semester 1. Biasanya anak-anak semester 1 nih masih malu-malu, masih takut-takut. Nah, dari mana tuh motivasinya? Kalau itu sih Bu, alhamdulillah dari sekolah memang suka dengan hal-hal yang positif, perlombaan dari SMP, SMA. Kebetulan juga kemarin tuh, kemarin ada juga sih yang invite untuk ikut. Cuma kan kemarin diseleksi juga Bu sebelumnya. Cuma banyak yang nggak datang. Akhirnya ya diseleksi dari sekian banyak kami ikut. Alhamdulillah ya. Bangga sekali, pasti keluarganya juga bangga ya. Bangga sih, soalnya nggak pernah. Kalau saya sih memang benar nggak pernah ikut lomba, karena memang nggak terlalu berani kan ya. Terus tiba-tiba kemarin ini didorong gitu kan, disuruh untuk ikut lomba. Ya bukan nggak mau, tapi kayak memang belum terbiasa. Jadi ya agak sedikit ada beban lah untuk ini kan jadi bawa nama kampus kan Bu ya. Jadi berusaha banget gitu dan alhamdulillah. Nah, terus juga pada saat kalian mengikuti lomba nih, pas di sana ketemu dengan mahasiswa lain yang mungkin kalian mikir wah ada yang keren-keren dan sebagainya, wah lebih jago gitu kan. Gimana rasanya? Waktu itu kan kita ketemunya itu TM dulu ya. Nah itu benar-benar kayak wah ini pesertanya keren-keren sih, bagus-bagus. Cuman kebetulan waktu TM kemarin itu ada kayak simulasi gitu dulu debat. Jadi peserta itu maksudnya
dikasih kesempatan untuk siapa yang mau tampil lebih dulu gitu kan, untuk jadi kayak sejenis apa ya, contoh ya percobaan gitu di depan kan. Jadi itu nggak ditunjuk dari Nggak ditunjuk, alhamdulillah. ya, tapi justru dari situ kayak Melihat kami coba saingan-saingan yang lain. ya, mereka antusias sih buat nyoba, jadi saya juga nggak mau ketinggalan, mau nyoba juga, karena kan setidaknya kami udah nyoba dulu, setidaknya kami lebih selangkah lebih tahu dari mereka-mereka yang belum nyoba gitu, setidaknya nggak Betul. terlalu deg-degan pas hari H pas lomba. Nah terus pas hari H pas lomba tidak deg-degan sama sekali? Deg-degannya setidaknya lebih Berkurang. Iya, karena udah nyoba duluan dari teman yang lain. Oh iya betul juga ya. Gimana kalau Danu? Kalau Danu sih Bu lebih memperhatikan kepada pesaing-pesaingnya sih Bu, karena kemarin tuh Oh main strategi ya? iya kemarin kan kebetulan dari teman juga rupanya dia tuh juara bertahan, ketemu dengan teman pernah kerja kan, satu tempat kerja, dia kan sudah kuliah di yang kemarin juara 2. Juara 2. Ya juara 2. Nah itu temukan kan sekalian kemarin tuh, oh gini rupanya tata caranya betul-betul itu kemarin mereka itu ya kan, percobaan yang juara 1 sama juara 2 pas disimulasi. Nah di situ dia Jadi cowok tuh lebih mikir taktiknya ya, kayak taktik dan strategi supaya bisa sukses. Nah, memang perlu ada pemikir ya. Dari satu tim tuh perlu ada. Oke, nah setelah kalian selesai nih, tentunya merasa lega kan? Merasa lega. Nah terus kira-kira kalau nanti ada lomba debat lagi, kalian mau ikut lagi? Mau sih, dan rencananya kan ini kemarin dari pihak kampus sangat mendukung untuk kegiatan ini kan. Jadi kami yang alhamdulillah udah dapat juara ini dijadikan kayak motivasi buat teman-teman lain, dan mengajak teman-teman lain buat bergabung sama kita, nanti akan membentuk kayak seperti UKM. Belum UKM sih Bu, mungkin baru kayak hobi atau apa aja dulu gitu. Buat teman-teman yang mana bagus sih ya mau kan nanti kita belajar sama-sama. Ya, jadi lebih ini ya, lebih ada persiapan nanti. Betul. Jadi setiap tahun kalau ada event ini lagi, entah di mana, kalian sudah punya orang-orangnya, sudah sering latihannya juga. Wah keren ya. Nah, jadi kalau bisa tuh kita nanti adakan juga di kampus kita kan. Iya, yang kemarin ini bukannya kampus kita yang ngadain ya? Atau tuan rumah aja. Dan acara itu memang rutin ya? Iya, rutin setiap kampus tuh kayak giliran. Oh begitu. Kebetulan kemarin kita juga Nah sekarang kalau saya pengen tahu, dan mungkin sobat UNH juga ingin tahu nih, kira-kira kalau Nada misalnya kemarin kalah nih, kira-kira Nada gimana tuh? Apakah langsung mundur atau nggak mau nyoba lagi, atau move on terus lupakan lah? Kalaupun kemarinnya kalah, ya nggak apa-apa gitu. Soalnya justru saya itu kadang belajar dari kegagalan. Ketika gagal, kayak lebih ada rasa buat pengen memperbaiki gitu, lebih baik dari sebelumnya. Jadi yang nggak ada, walaupun kalah atau menang ya tetap ini sih tetap. Oke, itu Nada. Kalau Danu nih pemikir tadi nih, pastinya tidak ada pikiran kalah ya, menang, wajib menang. Kalau pikiran kalah sih kemarin tuh ada juga sempat jiper. Sempat nervous juga kan. Cuma kami tuh kemarin tuh lebih ke mikir tampil maksimal. Ya betul, yang betul banget. Sudah di lapangan, apapun hasilnya ya kita serahkan. Terus juga kan kemarin tuh kan kalau misalnya nggak sesuai ekspektasi hasilnya itu, ya seenggaknya kita ada pengalaman buat next. Itu aja sih. Iya betul banget, itu sikap yang sangat positif ya. Jadi menghadapi kemenangan dan menghadapi kekalahan semua dihadapi dengan bijaksana ya. Dan mungkin saya bertanya sedikit tentang materinya nih ya. Kira-kira materi kemarin itu tentang apa ya? Apa sih yang diperdebatkan kalian itu? Kalau mosi, nah dia namanya mosi kok. Mungkin kemarin lebih ke kita, karena kita mahasiswa kan, kayak lebih fokus ke kayak pendidikan gitu. Nah, salah satu masinya itu nggak salah kemarin itu tentang kayak meningkatkan pendidikan atau militer, kayak gitu. Pendidikan atau militer. Itu masih debat yang harus diinginkan kemarin.
Jadi satu mosi itu sama kalian harus Sama semuanya. satu tim ya? Harus kerjasama, Bu. Oh kerjasama. Kita dapat posisi bagian apa aja kan, ada posisi apa namanya, Opening government. opening government, terus opening opposition, closing government, sama closing opposition. Nah, kami dapat posisi closing government. Oh jadi ada peran-perannya Ada ya? peran kayak kamu di peran mana, harus Mm-mm. tugasmu itu gitu. Oke. Tapi misalnya gini ya, kadang anak muda itu kan susah mengontrol emosi. Benar. Kayak misalnya kamu diberi peran tadi di posisi siapa? CO namanya. Ya, CO tadi. Nah, terus sedangkan hati nurani kamu berkata berbeda, ya. Padahal kamu harus berdebat. Nah, yang kayak gitu gimana mengatasinya? Itu sebenarnya udah diajarin juga sama kemarin Pelatih. ya. Kalau kita diskusi kayak gitu, kita nggak boleh ngikutin apa yang kita mau, tapi kita harus cari argumen sesuai dengan tugas gitu. Jadi memang harus bijak, nggak boleh Iya. kayak semua emosi kan. Kadang kalau di posisi kadang kita nggak suka nih sama emosinya, tapi kita harus setuju gitu. Jadi mau nggak mau Ya ada pro dan kontra ya. jadi mau nggak mau tetap kasih argumen yang dimana argumen kita itu ternyata lebih banyak positifnya daripada yang pro gitu. Nah, sekarang Danu nih, kalau misalnya Danu dihadapkan dengan argumentasi lawan yang menurut Danu bener juga ya, argumentasi itu logis nih, saya sebenarnya setuju. Nah itu kayak gimana? Kemarin tuh sempat terkendala di sana sih, Bu. Di hari pertama itu pas kami kan ada 3 sesi di kualifikasi. Nah itu di sesi yang pertama ya di situ dan yang sempat terjebak antara argumennya karena mereka membuat ambigu. Nah dari situ ambil pelajaran, di next diperbaiki. Karena kita itu harus debat itu nggak cuma nyampe argumen, tapi juga emang betul-betul meneguhkan apa yang sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Nah itu yang perlu dikoreksi kembali. Kadang kita berpikir bahwa debat itu hanya beradu argumen, seperti ini. Bahkan banyak yang perlu dipelajari lagi. Kadang argumen juga belum tentu benar ya kalau tidak ada datanya, data yang valid. Nah, kalau misalnya tim debat lawan memberikan argumen yang logis misalnya, terus datanya juga sesuai, apakah tim kalian boleh kontra atau harus pro? Kalau kayak gitu, biasanya kalau seandainya kita udah duluan ngomong dari mereka, kita masih bisa kesempatan kayak instruksi gitu, kayak aduh ini sih gitu, kayak kenapa nggak setujunya gitu. Tapi cuma sebatas instruksi. Kalau kamu setuju gimana? Nggak bisa, nggak boleh. Tidak boleh, berarti Tetap udah harus- aturannya harus Iya. kontra. Iya. Kayak walaupun mereka udah ada kayak apa ya, argumen yang logis, tetap aja masih ada kayak celah-celah Celah-celah yang kurang ya. Iya, tetap ada gitu. Nah, bagaimana trik kalian menghadapi celah-celah yang kurang itu, bisa menemukan itu? Kayak sesuai di awal, kalau kita udah argumennya apa ya, setuju gitu, misalnya mereka ngasih alasan yang logis kenapa tidak setuju. Nah, kita cari lagi ke alasan yang lain di mana aktornya itu yang lebih merasakan dampaknya, lebih masuk akal gitu dari mereka. Jadi berarti untuk persiapan lomba debat ini kalian butuh wawasan, Itu Wawasan, hal utama sih, Bu. ya. Dan kalian kan juga buta ya, maksudnya kalian tidak tahu tema yang akan atau mosi yang akan disampaikan pada hari H kan? Alhamdulillah ini tuh pas kemarin lomba, Bu, pas di kualifikasinya kamu dikasih musuh. Yang pertama dikasih, yang pas semifinal sama final enggak. Jadi dikasih, jadi spontan, Iya, spontanitas, spontan. dilihat kerja timnya, teamwork, terus isi substansi dari debatnya itu sendiri. Dan yang penting bukannya kalian itu harus ada solusi nggak? Iya, Ya, iya. benar, Bu. Ya kan? Ya, justru Itu yang selain malah argumen ada solusi. malah itu ibaratnya tuh kemarin ada status quo hal yang terjadi saat ini, itu kan berhubungan emosi. Nah kita harus menemukan solusinya. Kalau kita di kontra, solusinya gimana? Kalau Iya. kita di pro, kita solusinya gimana? Ada nggak tim-tim lain yang tidak bisa memberikan solusi? Ada, Ada. karena kan nggak semua tim juga paham gitu. Jadi justru itu kayak apa ya, keuntungan buat Keuntungan, kami ya. Kalau kaminya jeli tahu, nah mereka nggak nyebutin ini itu. Kami yang Jadi bahannya, Ya, jadi bahan. senjata, peluru. Ya.
Kayak kapan kan kami jelasin tuh tim dari government sama ini nggak menjelaskan ini dan bilang terus kami dari tim kami yang menjelaskan dan kami yang dapat poin dari situ. Tapi harus punya pemahaman juga untuk tahu celah itu. Iya. Nah itu trik ya, maksudnya perlu ada bakat juga mungkin ya, bakat mencari-cari kesalahan dan kekurangan. Iya. Nah, sekarang kan tren yang ada di masyarakat nih, fenomena yang terjadi, mungkin karena masyarakat juga sudah mulai kritis sehingga apapun temanya didebat dan didebat dengan argumentasi yang tidak berdasarkan kadang-kadang. Nah, ini di luar lomba debat kalian ya. Menurut kalian hal itu bagaimana? Kalau mereka yang debat kayak gitu ya, itu kayak istilahnya kayak debat kusir gitu. Ya betul, debat kusir. Debat yang sebenarnya hanya lebih mengutamakan emosi, terus tidak ada solusi. Jadi kayak terkesan marah-marah aja gitu. Kayak marah dengan siapa pun nggak tahu sebenarnya, karena kita nggak tahu kan salahnya juga siapa gitu. Jadi kayak sebenarnya membuang waktu aja sih. Kalaupun mau debat ya kayak gini, debat memang benar-benar debat yang ada manfaatnya, ada solusi. Nah, cara misalnya Danu nih, kalau laki-laki memang kadang-kadang emosinya bisa lebih ditata ya. Biasanya perempuan tuh hormonal, jadi emosinya tuh kadang-kadang susah dikendalikan. Nah, makanya saya tanya Danu nih, misalnya gini Danu, ketika kamu menemukan partner debat yang dalam tanda kutip kusir ya, debat kusir, apa yang harus kamu lakukan untuk menengahi, maksudnya meniadakan itu gitu? Ya kalau kami sih lebih ambil sikap diam kamu. Diam itu emas. Iya, karena kalau kita lanjutkan, ya daripada terjadi hal yang tidak diinginkan, lebih baik kita jadi harus ada pihak yang bersabar, menahan emosi dan lebih dewasa dan bermain logika. Wah, ini pelajaran saya nih. Saya kebetulan dosennya Nada. Ya, belajar logika. Alhamdulillah karena itu ada ilmunya juga. Nah, lebih paham Bu. Ya, jadi logika itu logika yang benar, pemikiran yang benar, kemudian emosi itu dikesampingkan. Ya boleh sih debat emosi boleh, cuman terkendali ya gitu. Dan kalau lagi kompetisi gini kan biasanya memang kepentingan bersama lebih diutamakan dibanding dengan argumen sendiri. Nah sekarang manfaatnya untuk kalian ke depannya gimana nih kira-kira nih? Apakah kalian akan jadi rajin berdebat di kelas dengan dosen? Kalau itu sih kayaknya jadi terbawa gitu Bu. Maksudnya tuh jadi jati diri nih tukang debat. Saya selesai dari debat pun masih ada debat lagi kan. Sama Nada misalnya kan kami kemarin kan habis kualifikasi. Oh ini yang perlu dikoreksi loh. Oh ini ya sudahlah gitu nah. Jadi ada yang perlu diperdebatkan, ada yang perlu mengalah juga. Iya, jadi intinya apapun debatnya harus kompromi diskusi, kompromi, menemukan titik tengah. Terus solusinya apa gitu ya. Nah baru itu namanya debat yang bermanfaat Sobat UNH. Nah juara-juara kita ini insya Allah nanti kedepannya akan berkembang lagi untuk menjadi lebih baik, terus lebih dewasa. Dan kalian juga jangan lupa nambah wawasan tuh penting sekali ya. Nah bagaimana cara kalian menambah wawasan? Danu dulu ya. Kalau Danu sih Bu banyak mencari referensi. Danu kurang suka membaca dengan buku. Tapi kalau misalnya ada gambar, milenial sekali. Maksudnya gini Bu, kalau misalnya hanya tulisan aja, Danu itu kadang suka bosan. Nah, jadi tentu perlu ada baca, cuma ada gambarnya, visualnya. Jadi sedikit tertarik. Nah mungkin Danu lebih kesana sih tertarik gitu. Terus juga ngambil referensi dan wawasan-wawasan itu lebih dari. Kalau sekarang kan lagi hitsnya dari Instagram gitu ya, itu dan lebih sering dari sana gitu. Nah, terus kalau misalnya masih lebih penasaran, buka Google lah. Mbah Google ya. Iya, lebih sana. Iya, penting banget sih untuk mencari wawasan itu. Kalau Nada, suka baca? Suka, cuman nggak yang terlalu gitu. Cuman suka kadang, apalagi kalau kayak buku-buku yang buat kita penasaran gitu, nah itu baca. Terus mungkin kalau nambah wawasan mungkin lebih peka sama sekitar, berita terkini di Indonesia, betul. Lebih kayak gitu.
karena jujur aja pas setelah ikut lomba debat ini itu ada perasaan kayak pengen tahu apa ya, rasa ingin tahu itu lebih gitu, info-info terkini, info-info terbaru itu jadi semakin penasaran, semakin Wah, jadi dampak dari mengikuti kompetisi debat buat para peserta adalah rasa ingin tahunya menjadi lebih jadi tinggi. Danu juga sama, jadi kepoan gitu ya. Iya, kita tuh jadi gini Bu, selalu berpikir, misalkan suatu ada permasalahan, kita tuh selalu bertanya, masalah sebenarnya apa sih? Iya. Terus kenapa bisa ada masalah? Dan bagaimana harus masalah ini Wah, diselesaikan? bagus banget ya, bagus Bisa. banget. Sangat dewasa nih, aduh saya jadi malu. Terus saya ikut senang sih gitu karena ada generasi muda yang seperti ini ya, udah berpikirannya matang, sudah mainnya logika, wah mantap. Nah kedepannya apa kalian ingin misalnya mengikuti lomba-lomba yang lain selain kompetisi debat? Misalnya kalau diberikan kesempatannya untuk misalnya mewakili kampus kita ke nasional dalam rangka bukan debat, misalnya apalah gitu, lomba yang lain atau seminar atau apa, jadi pembicara dan sebagainya, kira-kira kalian gimana? Kalau kami pastinya mau sih, walaupun nggak sesuai dengan apa ya background kita, misalnya kita nggak suka atau nggak biasa dengan lomba itu, cuman kan bisa dipelajari. Betul. Contohnya sih kayak debat Bu, sebenarnya nggak ada basic, nggak pernah, bahkan public speakingnya juga belum terlalu bagus, tapi karena dilatih dulu, jadi setidaknya udah ada ilmunya walaupun sedikit gitu. Jadi masih ada apa ya, ada sedikit ada lebihnya gitu kita setelah kita di latihan. Kalau Danu gimana? Kalau Danu jelas sangat mau. Sangat Karena- mau. Oh kamu kan memang pejuang tadi ya, Iya. suka berkompetisi. Iya, suka berkompetisi. Terus juga kan Bu, di sana tuh selain daripada nambah relasi, terus juga kita juga dapat pengalaman, teman-teman juga, mana tahu teman-teman lama bisa reuni semacam itu. Betul. Jadi menurut kami tuh kalau misalnya ada sesuatu perlombaan, ya kalau kita bisa ikut kenapa enggak? Bagus, Sayang bagus. tuh. Apalagi kita tuh seorang mahasiswa yang seharusnya menimbulkan bakat-bakat yang sebelumnya terpendam, mana tahu kan, dengan mengikuti lomba-lomba tersebut, oh kita tahu basic kita kesini. Biasanya kalau yang debat-debat seperti ini, lomba-lomba debat itu referensi pekerjaannya tuh nanti ujung-ujungnya politikus nih. Apa ada minat ke arah situ? Kalau dari Danu ya, kalau dari Danu sih ada. Ada. Kenapa nggak ambil ilmu pemerintahan? Tapi dalam garis bawahnya Bu, karena di politik itu kan adu data. Kalau di sistem informasi kan belajar data juga. Betul. Jadi di sana kita bisa juga mengadu data mana yang benar, mana yang salah. Benar. Yang penting punya kemampuan berbicaranya itu diperbaiki dan ditambah lagi ya. Dan ada emang anak komunikasi memang mainannya nih sesuai gitu. Nah, terus kalian kan kemarin di kompetisi debat ini dapat teman ya, dapat teman-teman dari universitas lain. Masih ada kontak gak sampai sekarang? Kalau kami sih cuman kenalnya saat itu aja sih, nggak sampai kontak karena kan waktu itu benar-benar kompetisi, sibuk cari materi masing-masing sampai nggak kontak-kontakan. Jadi Instagram ada beberapa. Cuman kalau teman saat itu kita walaupun di apa ya pas lomba kita kayak bersaing, setelah itu kita ya kayak teman biasa sih walaupun dari kampus-kampus lain. Kemarin yang juara 1 dari kampus apa ya? UMJ. Muhammadiyah. Yang kedua? UMJ juga. Oh. Mereka 2 tim Bu. 2 tim ya. Kalian berapa tim? Cuman 1 dan 1 langsung jackpot nih. Langsung dapat. Oke, karena waktu kita sudah terbatas, maka dengan
sedih ya, dengan sedih, dengan berat hati harus diakhiri nih bincang-bincang kita. Semoga kedepannya kita bisa bincang-bincang lagi setelah kalian memenangkan kompetisi yang lain nih. Amin. Apakah Nada dan Danu mau memberikan pesan untuk sobat-sobat muda UNH nih? Silakan. Ya, kalau kami buat teman-teman UNH tetap semangat, jangan takut untuk mencoba, karena dari kegagalanlah kita belajar untuk jadi lebih baik. Terima kasih Nada. Sekarang Danu silakan. Kalau dari Danu sih Bu, buat teman-teman apalagi kakak-kakak tingkat yang mau skripsi, semangat skripsinya. Terus juga yang lagi revisi, semangat revisinya. Terus juga bagi teman-teman yang masih semesternya sama, semester 1 ataupun dari kakak tingkat semester 3, diharapkan lebih memacu diri untuk mengikuti lomba-lomba. Mungkin untuk saat ini kan di era pandemi sekarang ini mungkin sekarang agak kurang lomba. Cuma kalau ada, ikut demi untuk pengembangan diri juga. Mungkin itu aja. Terima kasih ya. Ini ininya luar biasa motivasi dari mereka ya. Oke, Sobat UNH, sekian saja pertemuan kita kali ini. Saya host hari ini, Samia Elviria, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.